Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Alhamdulillah, insya Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebelum kita memulai agenda pada hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan kita memulai dengan bacaan basmalah menambah kebarokahan dalam kegiatan belajar kita. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar terkait dengan sel elektrolisis, begitu ya, reaksi elektrolisis. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan mendiskusikan terkait dengan hukum Faraday. Ya, hukum Faraday itu aplikasi dari perhitungan dalam sel elektrolisis. Ya, oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait elektrolisis dan ada satu tugas ya untuk didiskusikan bersama-sama. Yang kemarin ya, bagaimana caranya kita membuat reaksi elektrolisis pada lelehan AlCl3 dan larutan Na2SO4. Oke, ini ya jawaban pada lelehan AlCl3, di mana di dalam lelehan itu tidak terdapat air H2O, maka reaksi yang terjadi pada katoda adalah Al3+ plus 3 elektron menjadi Al. Ya. Sedangkan reaksi yang terjadi di anoda Cl- ya, dari 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Dengan hasil reaksi kita jumlahkan reaksi yang terjadi di katoda dan reaksi yang terjadi di anoda adalah 2 AlCl3 menjadi 2 Al plus 3 Cl2. Begitu ya. Loh, AlCl3-nya kok koefisiennya 2, Bu? Ya, ini diperoleh dari ini ya. Koefisiennya nanti elektronnya ada di sini kita samakan gitu ya. Nanti koefisiennya disamakan. Ya, sedangkan untuk larutan Na2SO4 ya, kita tahu di dalam larutan itu berarti mengandung air. Ya, untuk menganalisis reaksi yang terjadi di katoda, kita lihat di sini natrium sulfat di kationnya dia terdapat ion Na+ termasuk ke dalam golongan 1A, sehingga reaksi yang terjadi di katoda adalah air yang akan tereduksi gitu ya. Sedangkan untuk reaksi yang terjadi pada anoda, perhatikan di sini elektrodanya adalah C, elektroda yang inert, tidak mudah bereaksi. Berarti kita lihat anionnya. Sedangkan anionnya di sini SO4 2- itu termasuk ke dalam asam oksi yang mengandung oksigen ya, sehingga yang teroksidasi pada anoda adalah air ya. Ini reaksinya ya, sudah hafal reaksi yang terjadi di katoda dan anoda untuk reaksi air ya. Ini silahkan nanti dihafalkan. Hasil reaksinya dijumlahkan antara katoda dan anoda dengan syarat elektronnya disamakan. Begitu ya. Ini terkait dengan pembahasan tugas yang kemarin. Nah, di sini oke, ini ada salah satu contoh penggunaan sel elektrolisis. Ada yang tahu proses penyepuhan ya? Ya, insya Allah semua tahu ya. Ya, cincin kalian itu termasuk salah satu dari produk hasil penyepuhan logam. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada aki, kita tahu aki ya, ada kutub positif negatif, terus ada saklar yang dihubungkan dengan anoda. Elektroda yang terdapat di anoda adalah emas, sedangkan katodanya di sini adalah tembaga, Cu. Tahu ya? Sedangkan larutan yang ada adalah larutan AuCl3. Ya, kalau kita melihat seperti ini, maka kita di sini ingin menyepuh logam tembaga. Jadi kita ingin tembaga ini dilapisi dengan emas, begitu ya, supaya nanti punya nilai jual yang lebih tinggi. Oke. Jadi perhatikan silahkan untuk proses penyepuhan tembaga yang terjadi. Ya, perhatikan di sini, ingat ya, reaksi elektrolisis di mana elektron itu bergerak dari anoda ke katoda, gitu ya. Oke, perhatikan di sini di anoda ada emas Au, sedangkan di katoda itu ada Cu. Reaksi yang terjadi bagaimana? Oke, silahkan diperhatikan. Di sini timbul gas Cl2. Reaksinya seperti apa? Kita lihat, silahkan diperhatikan. Oke, di sini ya. Ya, perhatikan di sini setelah kita selesai proses elektrolisisnya, nanti di katoda, perhatikan di sini tembaga awalnya berwarna merah seperti ini ya. Ya. Akhirnya di bagian bawah yang tercelup dengan larutan AuCl3
dia berubah menjadi kuning keemasan. Artinya di sini di katoda itu terdapat endapan emas AU. Jadi emasnya menempel di katoda. Sedangkan anodanya di sini, perhatikan, emas yang ada di sini sedikit demi sedikit itu akan terkikis, ya, akan larut ke dalam larutan AuCl3. Kok bisa seperti itu? Bagaimana prosesnya? Oke. Proses yang terjadi adalah, perhatikan ya, jadi kalau kalian melihat tadi ada elektrolisis larutan AuCl3, ya, larutannya adalah AuCl3, menggunakan elektroda pada anodanya adalah emas, sedangkan katodanya adalah Cu. Begitu ya. Kita perhatikan data potensial sel dalam deret volta. Sudah hafal deret voltanya ya? Ya, di sini kita tahu bahwa emas Au13 memiliki data potensial sel adalah plus 1,52, Cu adalah plus 0,34, sedangkan Cl di sini plus 1,36. Ya, larutan di sini terion menjadi Au13 plus 3Cl-. Ya, berarti di kationnya adalah emas Au13, sedangkan anionnya ada Cl3-. Kita lihat reaksi yang terjadi di katoda seperti apa. Oke, di dalam katoda kita lihat di katoda tadi elektrodanya adalah tembaga Cu. Cu itu termasuk logam yang tidak inert. Artinya Cu itu bisa bereaksi, ya, bisa bereaksi kecuali jika elektrodanya tak inert. Kemarin ada PT, Au, dan C. Ternyata di katoda diberikan tembaga atau Cu. Ya, kita perhatikan di katoda tadi ada Cu, tapi terdapat kation Au13. Perhatikan, ada Au dan Cu. Lihat dalam deret volta, data potensial Au itu lebih besar daripada Cu, sehingga yang terjadi di katoda reaksi reduksinya adalah Au, bukan Cu. Jelas ya? Kenapa reaksinya di sini Au bukan Cu? Karena Au lebih reduksi daripada Cu. Dilihat dari data potensial selnya. Begitu ya? Reaksinya adalah Au3 plus 3 elektron menjadi Au. Jadi kenapa tadi di logam tembaga itu terdapat emas yang menempel di sekeliling Cu, begitu ya, karena adanya reaksi seperti ini. Ya, jadi di katodanya nanti terdapat endapan emas yang menempel di Cu, begitu ya. Sedangkan reaksi yang terjadi di anoda, kita perhatikan, anodanya di sini adalah emas. Emas itu termasuk ke dalam elektroda inert, dia tidak akan bereaksi, begitu ya, emas ya, Au, elektrodanya inert. Ya, terus perhatikan. Anionnya di sini adalah Cl. Cl termasuk ke dalam asam oksi bukan? Bukan ya, tidak ada O-nya ya. Kalau nanti terdapat asam oksi berarti yang bereaksi adalah air, tapi karena Cl bukan asam oksi, maka di anoda yang terjadi adalah ion itu sendiri, yaitu reaksinya 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Jadi di anoda itu nanti menghasilkan gas Cl2. Begitu ya. Bu, tadi kenapa di anodanya itu Cu-nya mulai terkikis, begitu ya? Ya, kita tahu di dalam larutan itu ada Au3+ dan Cl-, di mana Au-nya ini nanti lama-lama kan akan menempel di katoda. Berarti Au kan semakin lama akan semakin berkurang di dalam larutannya, begitu ya? Dan Cl-nya di dalam larutan itu juga akan semakin berkurang, sehingga terbentuk gas Cl2. Nah, karena Au-nya lama-lama akan semakin berkurang di dalam larutannya, maka anodanya, anoda emas ini akan terion. Ya, Au-nya di sini akan terion, sehingga dia nanti masuk ke dalam larutannya menjadi Au3+. Oh, jadi kenapa di anodanya emas mulai terkikis, itu emasnya Au-nya itu akan melepaskan ion, jadi nanti Au itu akan membentuk ion Au3+ yang akhirnya nanti akan mengendap di katoda ya. Tapi di situ dengan catatan ion yang berada di larutan sudah habis terlebih dahulu, baru akan menggunakan ion yang dihasilkan pada elektroda emas ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan elektroda emas bisa dengan catatan waktunya
dengan waktu tertentu, dalam rentang waktu tertentu ya. Kalau di larutannya masih ada ion Au3+, maka tidak akan menggunakan logam pada elektroda Au, begitu ya. Ya. Cukup jelas ya. Nah, di sini nanti reaksi yang terbentuk adalah 2Au3+ plus 6 elektron menjadi 2Au plus 3Cl2. Di sini Au-nya berbentuk padatan ya, yang nanti mengendap di katoda, sedangkan ada gas Cl2 yang dihasilkan di anoda. Cukup jelas ya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, itu tadi termasuk salah satu penyepuhan ya. Penyepuhan itu apa? Penyepuhan itu proses melapisi permukaan logam dengan logam lain yang terjadi secara elektrolisis ya. Penyepuhan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melindungi logam terhadap korosi atau memperbaiki penampilan. Misalkan tadi ya, tembaga dilapisi dengan emas. Ternyata di situ mempunyai harga yang lebih tinggi karena penampilannya lebih menarik, begitu ya. Nah, pada penyepuhan logam yang dilapisi itu dijadikan katoda. Logam yang dilapisi dijadikan katoda, sedangkan logam penyepuhnya itu dijadikan sebagai anoda. Jelas ya tadi ya. Nah, kedua elektroda itu dicelupkan pada larutan garam penyepuhnya. Tadi logam penyepuhnya apa? Maka garamnya sesuai dengan penyepuhnya. Begitu ya. Ya, pada katoda akan terjadi pengendapan logam penyepuhnya, sedangkan logam anoda larut terus menerus. Seperti ini tadi hasil penjelasan dari reaksi elektrolisis. Oh, jadi elektrolisis itu bermanfaat dalam proses penyepuhan. Iya, betul sekali. Begitu ya. Oke. Kita masuk ke dalam hukum Faraday, begitu ya. Di mana di dalam hukum Faraday kita sudah mempelajari reaksi redoks. Ya, tadi dalam proses penulisan elektrolisis di mana jumlah elektron yang ditangkap itu harus sama dengan jumlah elektron yang dilepas. Artinya di sini kita diminta untuk menyamakan elektronnya tadi, begitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Supaya di sini mol elektronnya nanti sama, gitu ya. Nah, aplikasinya dalam hukum Faraday seperti apa? Nah, di sini ya, berhubungan dengan konstanta Faraday di mana satu elektron itu mempunyai massa 1,602 sekian kali 10⁻⁻19 kolom. Di mana muatan 1 mol elektron itu sama dengan 6,02 kali 10⁻23 elektron kali 1,62 kali 10⁻⁻19 kolom per elektronnya. Jadi di sini berarti 1 mol elektron sama dengan 96.500 kolom. Ya, di sini disimpulkan dalam 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron itu sama dengan 96.500 kolom. Ya, hubungannya dengan Faraday dengan 1 mol elektron. Jadi 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Nah, di sini di dalam hukum Faraday ada 2 hukum, yaitu hukum pertama dan hukum kedua. Hukum pertama, massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis itu berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. W sama dengan E kali F sama dengan EIT per 96.500. E di sini adalah AR ya, massa atom relatif atau MR dibagi biloxnya. Ya, dibagi bilox. Ingat ya, E itu AR per biloxnya. Ya, di sini Faraday F-nya di sini adalah I kali T per 96.500. Jadi W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Itu hukum yang pertama. Sedangkan hukum Faraday yang kedua, di mana jumlah zat yang dihasilkan oleh arus yang sama dalam beberapa sel yang berbeda itu sebanding dengan berat ekivalen zat tersebut. Di mana W1, W itu massa 1 banding massa kedua itu sama dengan E1 banding E2. Gitu ya. Oke, next. Ya, di sini kita berikan contoh yang kita lakukan tadi, di mana kita mengelektrolisis larutan AuCl2. Kita elektrolisis dengan arus sebesar 2 ampere dilewatkan dalam sel elektrolitik yang berisi larutan AuCl3 selama 3 menit saja. Kita mencoba menghitung ya, larutannya berisi AuCl3 dilakukan selama 3 menit ya, dengan menggunakan elektroda emas. Anodanya emas, sedangkan katodanya adalah Cu. Tentukan massa zat yang mengendap di katoda dan volume gas yang dihasilkan di anoda. Ya, begitu ya. Bagaimana prosesnya? Nah, tadi kita tahu larutan di sini AuCl3, ya, reaksi yang tadi sudah disampaikan, di mana nanti zat yang mengendap di katoda adalah emas. Ya, nanti kita bisa menghitung. Ternyata dengan waktu 3 menit dan arus sebesar 2 ampere, itu nanti kita tahu berapa gram emas yang mengendap di katoda. Dan berapa volume gas yang dihasilkan di anoda. Volumenya siapa gasnya? Gas Cl2. Oke, next. Oke, langkah yang pertama kita menghitung massa yang mengendap di katoda. Untuk menghitung massa yang mengendap di katoda,
kita menggunakan hukum Faraday yang pertama, di mana WAU itu sama dengan E kali F sama dengan EIT per 96500 ya. Berarti massa dari AU, E itu tadi AR-nya, massa atom relatif, kalian bisa melihat tabel SPU, di mana AU memiliki massa atom relatif 193 dibagi AR, dibagi bilox. Bilox dari AU tadi adalah plus 3. Tadi reaksinya adalah AU 3 plus. Ya, AU 3 plus berarti biloxnya di sini adalah 3. I-nya adalah kuat arus, berarti di sini arusnya adalah 2 ampere. T-nya tadi 3 menit, kita ubah ke dalam sekon, 180 sekon. Dibagi 96.500, maka dihasilkan massa AU sebesar 0,245 gram. Jadi kita tahu selama mengelektrolisis selarutan AuCl3 dengan waktu 3 menit dengan arus sebesar 2 ampere itu dihasilkan emas sebesar 0,245 gram. Berapa uang yang dihasilkan? Bisa dihitung sendiri ya, 1 gram sekarang berapa ya emasnya ya. Oke, begitu ya. Oke, yang kedua kita menghitung volume gas yang dihasilkan di anoda. Oke, yang pertama kita lakukan tadi hasil dari elektrolisis adalah 2AU13 plus 6Cl- menjadi 2AU plus 3Cl2. Oke, cara yang pertama kita hitung mol AU-nya. Kita tahu ya di mana mol itu sama dengan gram per mr, gram atau gram per AR. Ya, gramnya tadi didapatkan 0,245 gram. Ya, sedangkan mr-nya adalah 197 mr atau AR itu dilihat di dalam tabel sistem periodik unsur, di mana mol AU dihasilkan 0,001 mol. Ya, jadi di sini AU-nya dihasilkan mol sebesar 0,001 mol. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita menghitung mol Cl2-nya. Kenapa kita menghitung mol Cl2? Karena kita ingin mencari volume dari Cl2. Gitu ya. Dengan perbandingan koefisien mol Cl2, ini mol Cl2 ya. Nah, mol Cl2 itu sama dengan koefisiennya Cl2 dibagi koefisiennya AU dikali mol AU ya. Jadi nanti dihasilkan di sini mol Cl2 sebesar 0,0015 mol. Gitu ya. Nah, setelah kita tahu bahwa mol Cl2 sebesar 0,0015 mol, maka kita bisa menghitung volume gas Cl2-nya. Bagaimana caranya? Tahu ya rumusnya, di mana volume itu sama dengan mol dikali 22,4. Ini dengan STP ya. Ya, maka dihasilkan volume gas Cl2 adalah 0,033 liter ya. Jadi kita bisa melakukan perhitungan dari sel elektrolisis ini dengan menerapkan hukum Faraday dengan mengelektrolisis AuCl3 selama 3 menit dengan kuat arus 2 ampere. Itu tadi dihasilkan massa yang mengendap di katoda emasnya yang mengendap itu sebesar 0,245 gram, dengan gas yang dihasilkan di Cl2 adalah 0,033 liter. Ya, ada efek sampingnya ternyata ketika kita mengelektrolisis di situ. Di situ dihasilkan gas Cl2 yang bisa itu kita hirup ketika kita melakukan penyepuhan itu. Begitu ya, apakah Cl2 beracun atau tidak? Oke, silahkan bisa kalian literasi, baca-baca di sumber internet ya. Cl2 beracun atau tidak? Ya, jangan-jangan beracun gitu ya. Nah, oke, kita terapkan di hukum Faraday yang kedua contohnya. Oke, contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di sini ada elektrolisis, kita mengelektrolisis 2, sekalian ada sel 1 dan sel 2. Ya, dilakukan secara seri. Jika endapan tembaga yang diperoleh, jadi ada 2 elektrolisis dengan tembaga diperoleh 16 gram, ArCu-nya 64, ArAg 108, ini bisa dilihat di tabel SPU, maka massa endapan perak yang terjadi adalah, ya kita tahu ada 2 elektrolisis dengan larutan Cu dan larutan Ag. Cu yang mengendap nanti 16 gram, yang ditanya adalah endapan perak. Kita jawab dengan menggunakan hukum Faraday yang kedua, ya, di mana massa Cu banding massa Ag itu sama dengan ekivalen Cu banding ekivalen Ag. Ya, massa Cu-nya tadi 16 gram, massa Ag ini yang kita cari, sedangkan ekivalen itu Ar per bilangan oksidasinya. Ya, kita tahu Cu itu Ar-nya 16, bilox Cu tahu ya. Kalian lihat CuSO4 berarti Cu-nya plus 2, SO4 min 2. Berarti bilox Cu adalah plus 2. Sedangkan Ag, NO3 terion menjadi Ag plus ditambah NO3 min. Berarti Ag-nya biloxnya adalah plus 1. Di sini Ag-nya adalah 108 dibagi 1. Jelas ya? Kalau kalian tidak bisa menentukan berapa bilangan oksidasi logamnya, ya sudah, itu berarti akan fatal, salah dalam perhitungannya. Begitu ya?
Nah, di sini kita tahu berarti massa yang dihasilkan untuk Ag-nya sebesar 69,5 gram. Begitu ya, insya Allah itu terkait dengan aplikasi dari penerapan hukum Faraday dalam proses penyepuhan ya. Ternyata elektrolisis itu bisa kita aplikasikan dalam proses penyepuhan, electroplanting namanya, begitu ya. Insya Allah sampai di sini pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan bisa japri atau nanti kita lanjutkan dengan diskusi di forum diskusi yang sudah saya sediakan, begitu ya. Saya cukupkan sampai di sini. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.